Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akilah Iza Wahyu Pramono, NIM D400190102 dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir praktikum teknik tenaga listrik. Topiknya yaitu ada generator sinkron dan generator asinkron. Yang pertama yang akan kita bahas ada prinsip kerja, yang kedua komponen, yang ketiga analisa rangkaian start dan data, yang keempat contoh soal dan rumus, dan yang terakhir yang kelima penggunaan generator. Prinsip kerja. Generator sinkron. Kumparan medan yang ada pada rotor dihubungkan ke sumber eksitasi yang akan memberikan suplai arus listrik searah atau DC terhadap kumparan medan. Dengan adanya arus searah yang mengalir lewat kumparan medan, maka akan menimbulkan flux. Penggerak mula pada generator yang sudah terkopel dengan rotor segera dioperasikan sehingga rotor berputar pada kecepatan nominalnya. Perputaran yang ada pada rotor memutar medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan. Medan putar yang dihasilkan rotor diinduksikan pada kumparan jangkar sehingga kumparan jangkar yang ada pada stator menghasilkan flux magnetik. Flux magnetik bisa berubah-ubah besarnya terhadap waktu. Perubahan flux tersebut menimbulkan GGL induksi pada ujung kumparan. Sedangkan prinsip kerja generator asinkron yaitu berdasarkan induksi elektromagnetik setelah rotor diputar oleh penggerak mula atau prime mover. Dengan demikian, kutub-kutub di dalam rotor akan berputar. Jika kumparan kutub diberi arus, maka pada permukaan kutub akan timbul medan magnet atau garis-garis gaya flux yang berputar dengan kecepatan yang sama dengan putaran kutub. Garis-garis gaya flux yang berputar tersebut akan memotong kumparan jangkar yang ada di stator sehingga pada kumparan jangkar tersebut timbul EMF atau GGL tegangan induksi. Ketika mesin berfungsi sebagai motor, kumparan stator diberi tegangan 3 fasa sehingga akan timbul medan putar dengan kecepatan sinkron Ns. Namun jika motor berfungsi sebagai generator, pada rotor motor diputar oleh sumber penggerak dengan kecepatan lebih besar daripada kecepatan sinkronnya. Bila suatu konduktor yang berputar di dalam medan magnet atau kumparan stator akan membagikan tegangan. Komponen. Yang pertama ada komponen generator sinkron. Yang pertama ada rotor. Pada generator sinkron, arus DC ditetapkan pada lilitan rotor untuk menghasilkan medan magnet rotor. Rotor generator diputar oleh prime mover, menghasilkan medan magnet berputar pada mesin. Medan magnet putar ini menginduksi tegangan 3 fasa pada kumparan stator generator. Rotor pada generator sinkron pada dasarnya adalah sebuah elektromagnet yang besar. Ini adalah merupakan penampakan dari rotor generator sinkron. Yang kedua ada stator. Stator atau armatur adalah bagian generator yang berfungsi sebagai tempat untuk menerima induksi magnet dari rotor. Arus AC yang menuju ke beban disalurkan melalui armatur. Komponen ini berbentuk sebuah rangkaian silinder dengan lilitan kawat konduktor yang sangat banyak. Armatur selalu diam atau tidak bergerak. Oleh karena itu, komponen ini juga disebut dengan stator. Lilitan armatur generator dalam Y dan titik netral dihubungkan ke tanah. Ini merupakan penampakan stator dari generator sinkron. Yang kedua ada komponen dari generator asinkron. Hampir sama dengan generator sinkron, generator asinkron juga mempunyai 2 bagian yaitu rotor dan stator. Yang pertama ada rotor. Rotor generator asinkron 3 fasa dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu rotor sangkar atau squirrel cage rotor dan rotor belitan atau wood rotor. Rotor sangkar terdiri dari susunan batang konduktor yang dibentangkan ke dalam slot-slot yang terdapat pada permukaan rotor dan tiap-tiap ujungnya dihubungkan sikat dengan menggunakan shorting rings. Ini merupakan penampakan dari rotor generator asinkron. Yang kedua ada stator. Komponen stator adalah bagian terluar dari generator yang merupakan bagian yang diam dan mengalirkan arus. Stator sendiri terdiri dari tumpukan laminasi inti yang memiliki alur yang menjadi tempat kumparan dililitkan yang berbentuk silinder. Arus pada tumpukan
laminasi inti dibentuk dari lembaran kertas. Tiap elemen laminasi inti dibentuk dari lembaran besi. Tiap lembaran besi tersebut memiliki beberapa alur dan beberapa lubang pengikat untuk menyatukan inti. Blitan strator yang telah dilekatkan pada cangkang luar untuk generator asinkron 3 fase. Ini merupakan penampakan dari stator generator asinkron. Analisa rangkaian star-delta. Analisa rangkaian star-delta pada generator yaitu ujung belitan stator dihubungkan bersama pada satu titik. Tegangan 3 fase ditetapkan ke awal belitan. Nilai arus masuk di koneksi delta lebih kuat, koneksi bintang berarti ringkasan ujung belitan stator. Tegangan diterapkan ke awal setiap belitan. Gulungan dihubungkan secara seri dengan sel tertutup membentuk koneksi segitiga baris kontak dengan terminal disusun secara paralel terhadap satu sama lainnya. Misalnya di awal pin 1 adalah ujung berlawanan 1. Daya listrik disuplai ke belitan stator, menciptakan rotasi medan magnet yang mengarah ke pergerakan rotor. Torsi setelah koneksi motor listrik 3 fase tidak cukup untuk memulai peningkatan elemen berputar dicapai dengan menggunakan elemen tambahan. Ini merupakan gambaran dari analisa star-delta pada generator. Yang kedua ada contoh soal beserta rumusnya. Untuk generator sinkron sendiri, frekuensinya yaitu F sama dengan P/2 Ns Hz. Untuk torsi sendiri, PM per 2pi Ns. Untuk daya PM sama dengan 3L cos flux plus theta min 3I kuadrat RA. Untuk tegangan GGL sendiri yaitu ada E flux P dikali Ns atau E sama dengan B dikali L dikali V. Untuk rumus generator asinkron sendiri frekuensinya ada F sama dengan P kali N per 120 Hz. Torsi elektromagnetis TE sama dengan PM per NR. Untuk slip sendiri S sama dengan NS dikurangi NR per NS. Untuk nilai efisiensi sama dengan Pout per Pin dikali 100%. Untuk soal dan pembahasannya sendiri, di sini diketahui ada arus listrik 3 ampere, inti besi sebanyak 1000 lilitan, inti besi yang dililit 15, panjangnya 10 dengan luas penampang 16 cm2 dengan permeabilitas bahan 0,02, tentukan kuat intensitas medan magnet pada inti, kuat medan magnet atau rapat flux pada inti, besarnya flux pada inti. Di sini sudah dijabarkan. Untuk yang A, H sama dengan 30.000 ampere lilit per meter. Untuk yang kedua, B sama dengan mu0 dikali H, hasilnya 600 T. Untuk flux sendiri B kali A, hasilnya 0,09 Wb. Bisa dilihat lagi untuk contoh soalnya dan penjabaran dari jawaban soalnya. Soal yang kedua, di sini ada generator 4 kutub, 3 fase, 50 Hz, hubung Y dengan 36 alur atau slot, tiap slotnya berisi 30 penghantar atau sisi lilitan, flux per kutub 0,05 Weber, terdistribusi sinusoidal. Hitunglah kecepatan dan tegangan per fase. Di sini ada F sama dengan NR per P dikali 120. Hasilnya 1500 RPM. Sedangkan untuk tegangannya sendiri yaitu akar pangkat 3 dikali EPH sama dengan akar 3 dikali 120 sama dengan 3320 volt. Di sini bisa dilihat lagi untuk contoh soalnya dan cara penyelesaiannya. Lalu yang terakhir ada penggunaan generator dalam pembangkit listrik. Generator sinkron sebagai pembangkit listrik. Ada PLTA, ada PLTU, ada PLTN, serta ada PLT tenaga angin. Untuk PLTA sendiri itu
Ada generator sinkron sebagai pembangkit listrik energi listrik. Yang pertama ada PLTA. PLTA sendiri digerakkan oleh tenaga air. Air ini ditampung pada sebuah dam dan dinaikkan melalui pipa ke turbin generator untuk memutar turbin tersebut, sehingga rotor generator berputar. Akibat perputaran rotor pada generator ini, maka timbul tegangan pada kumparan jangkar generator. Yang kedua ada PLTU yang digerakkan oleh tenaga uap air yang dipanaskan dengan bahan bakar batu bara. Uap air yang dihasilkan dialirkan dengan tekanan yang tinggi untuk memutar turbin generator. Yang ketiga ada PLTN, yaitu tenaga nuklir yang digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi panas yang besar. Reaksi nuklir yang terjadi pada PLTN dikontrol oleh bahan moderator atau air, biasanya air berat atau air grafit. Sehingga proses pelepasan energi karena reaksi nuklir dapat dikendalikan. Yang keempat, ada pembangkit listrik tenaga angin, yaitu menggunakan kincir angin yang dihubungkan ke turbin generator. Ketika kincir berputar di tiup angin, turbin juga ikut berputar dan menghasilkan rotor generator sehingga menghasilkan energi listrik pada kumparan jangkar generator. Yang kedua ada pra-design pembangkit listrik tenaga arus laut menggunakan generator asinkron, yaitu mengupayakan sumber energi listrik dari arus laut dihasilkan dari tekanan air yang memutar baling-baling. Energi yang kontinu sepanjang siang dan malam akan dimanfaatkan untuk memutar turbin air di mana porosnya dihubungkan dengan generator asinkron. Mengetahui besar tegangan yang dapat dihasilkan dari pra-design ini pada kecepatan arus tertentu. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.